selamat datang di pembahasan kita. Sering banget ya kita dengar istilah perencanaan strategis, Oh, sering sekali. Di mana-mana disebut. tapi yaitu kadang yang kita bikin, seperti kata Gary Hamel, cuma rencana biasa, bukan strategi. Atau malah kita berharap ada, semacam rumus ajaib gitu. Kayak kalkulator strategi ya. Iya, kayak cerita Caroline di buku Richard Rumelt itu, yang cari cara gampang buat bosnya. Padahal aslinya kan, wah jauh lebih rumit. Betul sekali. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, pakai wawasan dari bukunya Rumelt, The Crux. Oke, kita bakal lihat kenapa sih banyak perencanaan strategis itu gagal. Apa aja salah kaprahnya? Dan yang paling penting, gimana sih pemikiran strategis yang beneran efektif itu? Misi kita yaitu bantu Anda membedakan mana analisis mendalam yang jadi tindakan nyata, mana yang cuma, ya pasang target atau ikut tren manajemen aja. Sering banget jadi jebakan. Ngira pasang target misalnya profit naik 15%, itu udah strategi, padahal nggak ada diagnosis tantangan realnya. Kayak kasus Caroline tadi. Fokus buta ke target gitu ya? Iya, itu bahaya banget. Nggak ada diagnosis mendalam asal tembak target. Bahayanya gimana tuh? Ada contoh? Ada, misalnya Sendia, CEO-nya sampai manipulasi angka proyeksi pendapatan. Cuma biar targetnya kelihatan tercapai, padahal pasarnya lagi nggak bagus. Wah, Atau, ini contoh klasik, Robert McNamara di Perang Vietnam. Dia kan ahli manajemen hebat ya, tapi gagal total. Kenapa? Karena dia anggap perang, masalah strategi yang super kompleks, itu cuma kayak masalah manajemen biasa. yang penting metriknya tercapai gitu ya? Nah, pokoknya ukur kemajuan pakai angka, tapi arahnya salah. Jadi ngukur metrik aja nggak cukup. Kalau alat-alat kayak balance scorecard, KPI, itu gimana? Kan itu buat ngukur juga. Itu penting, tapi sebagai alat implementasi, bukan pengganti strategi. Kayak di Dune Foods, mereka pakai KPI, tapi tetap gagal karena strategi dasarnya salah. Oke. Jadi alat itu berguna kalau strateginya udah benar duluan ya? Persis, alat nggak bisa menciptakan strategi. Dan kesalahan paling umum yaitu tadi, mulainya dari target. Kata Rumelt, target atau objektif yang bagus itu hasil dari strategi, bukan titik awalnya. Nah, ini kunci nih. Jadi, kalau rapat awal tahun langsung nentuin target laba kuartalan sekian persen, itu kurang tepat. Bisa jadi kurang tepat kalau belum ada diagnosisnya. Itu jatuhnya bisa kayak, manajemen gaya Dilbert. Sibuk sama angka jangka pendek, laporan kuartalan dipoles-poles, kayak 90-day Derby itu. Fokusnya jadi ke laporan, bukan ke nilai jangka panjang ya? Betul. Contoh lain Boeing tuh, setelah merger sama McDonnell Douglas, fokusnya potong biaya jangka pendek, malah ngerusak budaya engineering sama reputasi jangka panjangnya. Jadi insentif saham buat eksekutif juga belum tentu jaminan strategi bagus dong? Belum tentu. Itu bisa dorong orang kerja keras, iya. Tapi nggak menjawab pertanyaan dasar strategi. Kita ini sebenarnya mau ngapain sih? Apa yang harus kita lakukan? Beda ya sama Steve Jobs misalnya. Dia kan nggak terlalu pusing sama metrik atau kata orang pas bikin strategi Apple. Nah, itu dia. Dia fokus ke visinya. Terus, kalau kerangka kerja strategi yang populer gimana? Matriks BCC, teori disrupsi, itu kan kayaknya wajib dipakai. Bisa bantu, tapi hati-hati, sering disalahgunakan. Matriks BCC di Midcorp, contohnya, yang nggak serta-merta nyelesain masalah bisnis kertas mereka yang fundamental. Atau teori disrupsi Christensen buat jelasin jatuhnya Kodak, yang nggak sesederhana itu juga. Masalah Kodak lebih kompleks dari sekedar diserang produk murah. Kerangka kerja itu kadang menyederhanakan realitas secara berlebihan. Mirip kayak pernyataan misi gitu ya, yang sering kita lihat di lobi kantor. Kadang bagus kata-katanya, tapi kok rasanya umum banget? Persis. Sering generik, nggak spesifik, kadang ganti-ganti pula. Lihat aja Microsoft, CDC, Facebook pernah ganti-ganti kan? Itu nggak bantu mecahin masalah real. Kata Rumelt, itu kayak kura-kura bertumpuk. Kalau ditanya terus dasarnya apa, nggak ada fondasinya. Jadi cuma kayak apa jangan aja ya? Bisa jadi pengganti dari mikir strategis yang susah dan ambil keputusan berat. Kayak kasus Sharon Thompson di Webco, dia maunya pernyataan strategi yang keren aja, bukan benar-benar mimpin perubahan yang mungkin nggak populer. Oke. Jadi kalau bukan target, bukan alat, bukan kerangka kerja yang dipakai gitu aja,
Terus apa dong inti strategi efektif menurut Rumel? Intinya yaitu tadi, fokus ke inti masalah, the crux, jantung persoalannya. Tapi bukan sembarang inti masalah, melainkan yang paling penting dan realistis untuk kita atasi dengan sumber daya yang ada. Kayak pendaki gunung ya. Cari titik tersulit di jalur yang bisa dia lewati, bukan sekedar titik tersulit di gunung itu. Tepat sekali analoginya. Jadi langkah pertamanya adalah diagnosis yang tajam. Nanya terus, ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Baru setelah itu, Baru rancang tindakan yang koheren. Serangkaian langkah yang nyambung dan saling dukung buat ngatasin inti masalah tadi. Contoh bagus itu Netflix. gimana tuh Netflix? Mereka diagnosis, wah, kita tergantung banget nih sama konten orang lain. Itu inti masalahnya. Solusinya, mereka fokus besar-besaran ke produksi konten orisinal. Itu tindakan koheren. Ah, iya. Atau Marvel ya, yang nyambungin semua filmnya? Betul. Lihat potensi menghubungkan karakter di satu universe, itu diagnosis peluang dan tantangan, lalu bikin langkah koheren. Jelas banget bedanya sekarang. Strategi sejati itu soal diagnosis, nemuin inti masalah yang bisa diatasi, terus bikin langkah-langkah terpadu buat dobrak itu. Bukan cuma mimpi, kata-kata indah, atau ikut-ikutan formula. Dan ngerti bedanya ini, wah relevan banget buat Anda semua. Biar nggak kejebak di perencanaan yang gitu-gitu aja, baik di kerjaan atau hidup pribadi. Supaya energinya nggak habis buat kesibukan yang nggak jelas hasilnya ya. Fokus ke yang krusial, yang beneran bisa bikin beda saat menghadapi tantangan yang, ya rumit. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Tantangan terbesar apa sih yang lagi Anda hadapi sekarang? Setelah dengerin obrolan kita, kira-kira apa ya inti masalah sebenarnya dari tantangan itu? Realistis nggak buat diatasi? Dan mungkin langkah koheren pertama apa yang bisa Anda ambil buat mulai mengurainya? Bukan cuma berharap atau pasang target aja.